Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Entah apa yang sedang kita tunggu di kehidupan ini. Mau kaya, mau terkenal, atau mau disanjung banyak orang. Semua itu tak ada nilainya jika orang-orang di sekitarmu masih menjerit dan menderita. Kita mengumpul harta entah sampai berapa banyak. Seakan-akan kekayaanmu akan menunda sakitmu atau kematianmu. Baik si kaya atau si miskin, sama-sama memiliki organ tubuh yang sama. Namun di dunialah mereka menerima status sosial yang berbeda. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa bermanfaat. Biar ibadahmu sempurna, tapi kamu selalu menutup telinga dan mata akan kondisi di luar sana. Maka dari itu, sering-seringlah keluar agar bisa melihat kehidupan yang sebenarnya. Inilah cerita pendakian kami di Gunung Tolangi Balease, Sulawesi Selatan. Sore ini di kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sesuai dengan rencana, kami akan memulai perjalanan untuk pendakian di salah satu gunung terbaik di Sulawesi, yaitu Gunung Tolangi Balease. Setelah melengkapi seluruh perlengkapan dan peralatan, sekitar pukul 3 sore, kami siap berangkat ke desa terakhir. Beberapa teman-teman PA dari Palopo pun turut membantu kesiapan keberangkatan kami. Perjalanan ini dimulai dari Sekret KPA Lereng Saweregading, Palopo. Tim ini terdiri dari 2 orang. Saya sendiri Dagri dari Pecinta Alam Sulawesi Tenggara dan Elu dari KPA Lereng Saweregading. Selanjutnya menuju Bone-Bone atau desa terakhir menuju kaki gunung Puncak Balease. Ya, ini kita sekarang ke terminal sekitar 10 menit. Tujuan pertama kami yaitu ke terminal sentral kota Palopo yang berjarak 7 km dari Sekret KPA Lereng Saweregading. Selanjutnya kami berganti kendaraan luar kota ke arah Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Perjalanan ini memakan waktu kurang lebih 2 jam dengan jarak tempuh kurang lebih 110 km dari kota Palopo. Oke, hari ini kita akan mulai perjalanan. Sekarang kita akan menuju ke Desa Karangan, ke rumah Pak Desa. Yuk, hati-hati di jalan ya. Kita sementara di Balai Desa Karangan menuju ke Puncak Balease. Keesokan harinya, perjalanan pun dimulai. Pendakian ini diawali dengan menyusuri jalan aspal sepanjang 3 km di mana terdapat hamparan persawahan dan kaki pegunungan Balease. Sebelumnya kami singgah di rumah Pak Desa untuk mengisi buku tamu para pendaki. Tak lama kemudian, sampailah kami di tepi sungai. Sungai ini bernama Sungai Bone-Bone. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan jalan pengerasan sekitar 4 km sampai menemukan perpotongan sungai kedua. Istirahat. Capek Kak. Tinggal setengah jam ini. Di tepi sungai, kami bertemu dengan 2 orang warga transmigrasi yang sedang beristirahat. Sekarang ini kita sudah berada di sungai terakhir untuk menuju puncak. Di sini adalah jalur umum menuju ke sana. Sekarang kita sedang kumpul-kumpul, kebetulan ketemu masyarakat yang ada di sini. Jadi kita bertanya dulu sama mereka. Oke. Selanjutnya perjalanan kita lanjutkan ke arah utara.
kita baru saja packing mengisi air. Nah, kita perjalanan via pintu rimba menuju ke bisa dikatakan ini adalah sumber air terakhir. Sampailah kami di tepi sungai yang sering disebut Pintu Rimba, di mana di sini merupakan sumber air terakhir untuk perjalanan 2 hari ke depan. Start pertama dimulai dengan jalur menabrak yang sangat berat. Dengan kemiringan 60 derajat, ditambah lagi dengan kurangnya tempat pijakan dan pegangan. Sepanjang jalan banyak terdapat tanaman rotan dan tanaman berduri lainnya. Kurang lebih 4 jam kami telah berjalan. Kami pun memutuskan untuk beristirahat siang di tempat ini. Ya, sekarang lagi break siang, lagi masak. Masak apa? Kopi susu. Oke. Sebentar kita akan melalui perjalanan yang menabrak ke atas sana. Capek. Sudah sekitar 4 jam berjalan. Luar biasa berarti. Perjalanan kemudian dilanjutkan dengan menyusuri jalan setapak. Jalur ini agak tertutup karena banyak ditumbuhi tanaman semak dan berduri. Perjalanan hari pertama ini melewati hutan yang sangat tertutup dan rimbun, ditumbuhi pepohonan, namun tidak terdapat sumber air. Kurang lebih 6 jam kami telah berjalan, sampai kami menemukan tempat yang pantas untuk mendirikan tenda. Kami memutuskan untuk menginap di tempat ini, dan akan melanjutkan perjalanan esok hari. Pagi ini sangatlah cerah. Matahari perlahan naik menerangi pegunungan ini. Kami pun mulai beraktivitas, seperti menyiapkan sarapan dan minuman hangat. Ya, hari ini kita akan melanjutkan perjalanan hari kedua. Kami akan menuju ke suatu tempat di atas bukit sana. Ya, semoga saja perjalanan ini dapat dilakukan. Setelah berkemas, perjalanan pun dilanjutkan. Jalur hari ini masih sama dengan yang kemarin. Masih melewati hutan rapat, semak belukar yang berduri, tanjakan panjang, dan juga sulitnya mendapatkan air. Syukur alhamdulillah, di salah satu bukit kami mendapatkan botol-botol yang berisi air. Ini adalah sumber air yang didapat dari air-air yang ditampung oleh pendaki-pendaki selanjutnya. Setelah ini kami juga akan menempatkan kembali supaya air dari penampungan ini dapat dipergunakan oleh pendaki selanjutnya. Sangat sulit menemukan air di pegunungan ini. Tentu saja banyak kami temukan penampungan air ini. Botol-botol ini sengaja dipasang oleh pendaki-pendaki sebelumnya untuk menampung air, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pendaki-pendaki selanjutnya. Mengingat sangat sulitnya mendapatkan air di pegunungan ini. Kami pun beristirahat sejenak sambil mengisi penuh semua wadah air yang kami bawa. Di bukit ini, teman-teman biasa menyebutnya pos 1 atau pos daki, yang mana tempatnya layak juga untuk mendirikan tenda. Sekarang sudah ada di pos 1. Asmen. Pertama bro. Ini lu. Enggak lu. Mantap lu. Mantap. Hebat. Coba udah AC. Oke. Ampun Kak Belas, ampun. Di jalur pegunungan Balease tidak mempunyai pos resmi. Yang ada hanya pos-pos yang dipasang tiap-tiap organisasi pecinta alam.
Setelah beristirahat di pos daki, perjalanan kami teruskan dengan menyipir, lalu agak menurun, lalu kembali melewati tanjakan panjang yang berat. Di hari kedua ini, kami sudah memasuki kawasan hutan setengah lumut, namun belum terdapat kabut, dan suhunya masih normal. Di jalur awal pendakian ke gunung ini, banyak kita jumpai tanaman-tanaman berduri seperti bambu, rotan, dan beberapa jenis pandan hutan. Ketinggian di tempat ini masih sekitar 600 mdpl. Untuk menuju ke puncak Balease, para pendaki harus melewati tanjakan panjang yang sangat bervariasi. Juga banyaknya rintangan-rintangan yang sangat menantang. Setelah berjalan kurang lebih 6 jam, kami menemukan sebuah genangan air yang tersembunyi di antara rimbun pepohonan. Ya, setelah 2 hari perjalanan kami baru menemukan sebuah sumber air, yaitu sebuah genangan kecil. Alhamdulillah. Biasanya tempat ini kalau di musim kemarau tidak mengalir dah, tapi syukur alhamdulillah hari ini mengalir dan kami dapat Syukur alhamdulillah. Saya pun langsung melepaskan rasa haus yang tertahan sejak perjalanan tadi. Merupakan suatu keberuntungan menemukan air di pegunungan ini, mengingat cerita-cerita para pendaki sebelumnya yang bahkan tidak minum selama berhari-hari. Sungguh senang perasaan saya, sehingga beban jerken di carrier tidak terasa berat kupikul, meskipun tanjakan selanjutnya semakin berat. Langkah pun dipercepat berhubung hari yang mulai gelap, sampai kami menemukan sebuah tempat yang layak untuk mendirikan tenda. Sama seperti kemarin, pagi ini sangatlah cerah. Cahaya mentari mulai menembus lapisan lumut di pepohonan. Setelah sarapan, kami segera mengemas barang-barang, mulai dari kerel, alat masak, pakaian, dan tenda. Perjalanan hari ini jalurnya bervariasi, menurun dan menanjak, melewati tanaman rotan yang tumbuh di pinggir jalan. Sekitar 1 jam kemudian, kami sampai di tempat yang cukup luas, di mana pendaki-pendaki sebelumnya sering mendirikan camp di tempat ini.
Beginilah keadaan air di pegunungan Balease, sangat tidak menentu, yang sangat tergantung oleh cuaca yang sedang terjadi. Tabalay yang tempat sebelahnya banyak air tapi ternyata kering juga, jadi berkaitan. Dari tempat ini, kami mulai menanjak ke salah satu bukit dengan kondisi jalur yang tidak berbeda. Sampai kami menemukan sebuah tempat yang luas di atas bukit. Karena hari sudah siang, kami pun beristirahat sejenak. Mengingat persediaan air yang menipis, kami pun mulai menghemat air. Hawa pun semakin dingin dan mentari semakin ke barat. Semakin hari semakin menanjak. Namun pelan tapi pasti, kami menapakinya dengan penuh semangat. Menyusuri punggungan, menanjak, dan semakin menanjak. Sampai akhirnya sekitar pukul 4 sore, berkah Allah datang lagi. Kami menemukan sebuah wadah yang terisi penuh dengan air. Suatu kesyukuran pada Ilahi, akhirnya kami masih diberikan kekuatan untuk melanjutkan pendakian ini. Wadah ini adalah jas hujan yang menyerupai bak kecil. Ya, kita sudah sampai di sebuah pos di mana terdapat sebuah kubangan air yang sangat bermanfaat. Tempat ini kubangan ini terbuat dari sebuah ponco di mana berguna untuk menadah air dan sangat besar manfaatnya. Seharian penuh kami tidak mendapatkan sumber air dan alhamdulillah kami mendapatkan sumber air ini. Syukur alhamdulillah. Makan enak lagi nanti malam. Akhirnya setelah 1 hari perjalanan kami mendapatkan sebuah genangan air. Ini bukan merupakan sumber air namun sebuah genangan yang terbuat dari ponco. Wadah ini selain terisi oleh air hujan, juga oleh titik embun dan kabut pegunungan. Kami menemukannya luar biasa. Ya, meskipun di atas gunung, tapi kebersihan gigi harus tetap dijaga. Selain minum, kesempatan ini kami manfaatkan dengan menggosok gigi. Posisi air ini berada pada ketinggian kurang lebih 2100 mdpl.
Setelah itu perjalanan dilanjutkan dengan menyusuri punggungan dengan jalur bervariasi. Sedikit landai, menurun, kemudian sedikit naik. Di jalur ini, keindahan pegunungan Balease mulai terlihat. Sebab jalur sudah mulai melewati hutan terbuka. Kami pun bergegas mencari tempat camp, karena malam akan segera tiba. Sekarang lagi dalam tenda, sedang persiapan untuk menyiapkan segala sesuatu. Ini Lu, bagaimana Lu? Lagi masak apa? Masak yang nyaman-nyaman, dapat air. Oh ya, masak. Di luar ini kayaknya Goreng sedang telur. hujan ya, gerimis. Nah pokoknya Seperti hari-hari yang kemarin, rutinitas pagi pun dilakukan sebelum memulai perjalanan. Jalur hari ini sangat berbeda dengan kemarin. Tingkat kerapatan lumut semakin padat, juga tiupan angin yang melintasi sepanjang jalur pegunungan ini. Di jalur hari ini pemandangannya sangat terbuka dan tampak jelas hamparan pegunungan Balease. Jalur naik turun satu persatu dilewati. Jalur ini merupakan salah satu tantangan tersulit di pegunungan ini. Selain sedikit memanjat, jalur ini terdapat di bawah akar-akar pohon. Perjalanan ke puncak Balease telah dianggap salah satu jalur tersulit di antara gunung-gunung yang ada di Sulawesi. Selain tanjakan panjang, medan yang berat, sulitnya mendapatkan air, juga banyaknya jalur yang harus dilewati dengan memanjat. Melalui akar pohon, di mana di sisi-sisinya terdapat jurang yang sangat terjal. hampir tangan dan kaki bermain, kita sampai di salah satu puncak yang disebut biasa puncak Bota. Kurang lebih ya sekitar 3 jam lebih perjalanan mungkin kita akan sampai ke puncak, namun kayaknya tertutup kabut. Ya semoga perjalanan ini dapat menyenangkan. Semangat. Dapat akar-akar kayu. Ini nanti sambil ini. Masih dengan jalur yang sama, beberapa kali kami harus melewati lorong-lorong yang ditutupi akar-akar pohon.
Puncak ini adalah puncak kerucut. Tampak puncak inilah yang tertinggi, namun puncak tertinggi masih ada di sebelahnya. Inilah pegunungan Balease. Perjalanan pun dilanjutkan sambil mencari tempat menginap malam ini. Sekitar pukul 4:30 subuh, kami terbangun dari tidur lelap. Pemandangan yang luar biasa tampak megah di hadapan kami. Saat subuh yang tenang, dikala orang-orang terbangun oleh panggilan ibadah, kami di sini di tempat tertinggimu, melihat jelas mahakaryamu. Saat-saat di mana mentari pagi akan mulai menampakkan diri. Dari sini terlihat jelas lautan, pegunungan, dan lampu keramaian kota. Hari ini penuh dengan semangat, karena insya Allah puncak kami akan gapai. Oke, ini dia puncak Tolangi, ketinggian 3016 meter dari permukaan laut. Nah, alhamdulillah hari ini hari Jumat sekitar pukul 7.45 kita sampai ke puncak Tolangi. Setelah setengah jam perjalanan, sampailah kami di puncak tertinggi di pegunungan ini. Puncak ini bernama Puncak Tolangi dengan ketinggian 3016 mdpl. Rasa puas pun dilepaskan di Puncak Untuk Tolangi. keempat kalinya, bendera lereng berkibar di Puncak Tolangi 3016 mdpl. Dingin! Meskipun puncak ini merupakan puncak tertinggi, namun kami belum merasa puas sampai di puncak jika tidak menapakkan kaki di puncak yang namanya sesuai dengan nama pegunungan ini, yaitu Puncak Balease, meskipun tingginya masih di bawah Puncak Tolangi. Menuju ke puncak selanjutnya yaitu Puncak Balease, kurang lebih 1,5 perjalanan. Tidak terlalu lama kami menghabiskan waktu di Puncak Tolangi. Setengah jam kemudian, kami mulai bergerak ke arah Puncak Balease. Jalur dari Puncak Tolangi ke Puncak Balease, kami melewati jalur terbuka yang panjang dan sesekali melintasi hutan lumut yang basah. Sekitar 1,5 jam perjalanan, kami sampai di sebuah lembah yang sangat luas, di mana lembah ini sering juga menjadi tempat peristirahatan bagi para pendaki. Kemudian kami melewati jalur tanjakan berat untuk menuju Puncak Balease. Akhirnya, setelah melewati perjalanan 7 hari yang sangat berat, sampailah kami di Puncak Balease dengan ketinggian 2989 mdpl. Meskipun sepanjang jalan kehujanan, kabut tebal, tapi kami tetap semangat. Lebih 3 jam perjalanan akhirnya sampai kita di Puncak Balease. Luar biasa, jalan yang sangat menghabiskan tenaga dan dingin, tapi saya tetap semangat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Allah. Ya, terima kasih dulu. 4 kali akhirnya saya berhasil kembali ke puncak. 3 jam, walaupun hujan basah, tetapi kita berhasil kembali bersama dengan Amcalas. Terima kasih Allah. Allah Akbar. Lereng. Jalur ke Puncak Balease pertama kali dirintis oleh teman-teman OPA Batara Palopo. Karena itu, pada titik triangulasi puncak ini terdapat sebuah menara kecil yang bertuliskan OPA Batara. Di puncak ini, nampak kita seperti tidak berada pada sebuah ketinggian karena sangat tertutup oleh rimbun pepohonan. Tapi untuk menuju ke sini butuh mental yang kuat, fisik yang prima, serta kesabaran menghadapi rintangan. Perjalanan ke Gunung Balease sangat memberikan kami banyak pelajaran untuk pendakian-pendakian kami selanjutnya.
terima kasih ya Allah. Semoga langkah kakiku akan menuntunku kembali lagi ke sini. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.